Pemirsa DPR periode 2019-2024 sudah sayonara dengan prestasi mengesahkan 225 undang-undang. Tapi beragam kritik terbit, terutama karena DPR dinilai sebagai tukang stempel terhadap rancangan undang-undang dan kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo. Tahun ini pemerintahan berganti ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah DPR periode ini tetap akan menjadi tukang stempel? Sanggupkah parpol-parpol melakukan fungsi kontrol dan kritik saat mereka ramai-ramai mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Apakah ini adalah kutukan sistem presidensialisme yang kental rasa parlementernya? Saya sudah bergabung dengan peneliti senior BRIN Firman Nur dari sambungan Zoom, serta bergabung bersama kami di studio ada peneliti Perludem Iqbal Holidin. Selamat sore, selamat malam Mas Iqbal. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Baik. Ya, sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan sama-sama simak dari pernyataan Ketua DPR Puan Maharani hari ini. Kita dan pemerintah akan menyusun program legislasi nasional, yaitu Undang-Undang Prioritas 5 tahun ke depan. Kita dan pemerintah dalam membentuk undang-undang diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan pemerintah, mengatur kemudahan-kemudahan dalam urusan rakyat. Agenda dalam menjalankan fungsi anggaran DPR RI adalah memastikan kebijakan dan program pada APBN dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan di daerah. Terhadap perubahan-perubahan kementerian di pemerintahan, DPR RI sesuai dengan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2025 bersama pemerintah akan kembali membahas perubahan dan penyesuaian program dan kementeriannya. Agenda DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan undang-undang akan diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat. Semua urusan rakyat menjadi mudah. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan, transportasi, dan lain sebagainya, sehingga hidup rakyat semakin sejahtera. Ya, pemirsa, langsung saja kita mulai perbincangan bersama dengan Iqbal Holidin, peneliti dari Perludem. Mas Iqbal, hari ini 580 anggota DPR terpilih sudah dilantik, tapi 370 diantaranya adalah wajah lama. Bisakah berharap ada perubahan? Pertama, memang kita perlu melihat ya bahwa ini masih jadi jumlah mayoritas sebetulnya di atas 50% orang-orang lama yang ada di dalam DPR hari ini, yang notabene juga orang-orang yang baru pun tidak lepas dari orang lama, kan seperti itu. Nah, ini kan berimplikasi bagaimana kita... Tidak lepas nih maksudnya ada masih hubungan, punya hubungan. Ada hubungan? Ya, ada beberapa yang punya hubungan kayak gitu. Nggak memang mereka wajahnya baru, full baru itu enggak. Oke, gitu. hubungan ini artinya ada dinasti politiknya begitu? Betul. Ada dinasti politiknya, oke. Dari 210 wajah baru itu ada beberapa yang kemudian terhubung dengan wajah-wajah lama ya? Terutama ya, ada di beberapa diktor perempuan, kemudian ada di beberapa yang masih muda ya, yang terhitung muda. Boleh disebut dong parpol-parpolnya mana saja yang ada dinasti politiknya? Oke, memang yang kalau misalnya kita lihat dari data ya, yang paling banyak itu dari Nasdem sebetulnya. Oh, dari Nasdem, oke. Dari Nasdem sebetulnya. Tapi partai-partai lain juga punya sumbangsi yang jadi rata lah ya, kira-kira semua partai politik ada dinasti politiknya. Punya kontribusi yang sama. Oke, baik. Gitu. Kemudian bisa dilanjutkan? Nah, ketika kita lihat dari hal tersebut ya, kita bisa berasumsi bahwa apakah kemudian proses-proses ke depan ya secara tugas-tugas DPR, mungkin nggak kemudian mereka bisa membawa perubahan yang baik. Saya kira kalau mereka masih mempertahankan kultur kerja, prosesi legislasi misalnya, pengawasan-pengawasan seperti sebelumnya dengan sistem yang sama, dengan dibawa dengan kultur orang-orang yang lama tadi, ya
akan sulit untuk berharap adanya perubahan sebetulnya. Oke, jadi pesimis nih ya, agak pesimis berarti. Cukup pesimis. Cukup ya. pesimis. Oke, saya ingin bicara soal klaim Ketua DPR yang tadi disebut dalam pidatonya. 225 RUU disahkan sepanjang 2019 sampai 2024. Ini terbanyak selama 15 tahun terakhir dibandingkan periode 2004 ya dan 2014. Ini secara kuantitas. Bagaimana dengan analisa secara kualitasnya? Oke, saya kira pertama, walaupun tadi jumlahnya cukup banyak ya kalau kita compare dengan beberapa masa sebelumnya, tapi kalau misalnya kita lihat juga nggak terlalu sebanyak itu pertama ya secara kuantitas. Tapi perbandingannya cukup jauh ya. 2019 itu 91 undang-undang. Kemudian hari ini 225, hampir 2 kali lipat lebih. Nah, kita bisa melihat pertama bagaimana proses yang ada di prolegnasnya. Itu masih cenderung sedikit, Mbak. Kalau misalnya kita coba catat ya, sebetulnya dari 263 tadi rancangan UU prolegnas, itu hanya 26 saja gitu yang kemudian RUU prolegnas ini disahkan atau hanya sekadar 10%. Kayak gitu, itu pertama. Kedua, kita perlu melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang cenderung sudah banyak diutarakan, bahkan sempat diingatkan oleh MK tahun 2019. Kayak gitu. Permasalahan terkait apa? Meaningful participation. Itu yang masih cenderung sangat kurang, kayak gitu. Kita lihat pola-pola yang masih sering dilakukan oleh DPR, pertama cenderung sangat cepat, kedua kemudian tertutup, ya. Dan hasilnya cukup jadi catatan ya. Ada beberapa undang-undang yang bisa kita sebutkan lah sebagai contoh. Boleh disebutkan apa saja yang kemudian disahkan dengan cara cepat dan tertutup itu? Kita bisa melihat misalnya ada di Undang-Undang Minerba tahun 2020. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang IKN di tahun 2022 dan 2023. Kemudian ada Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Masih sangat segar ya 2024. Kemudian ada Undang-Undang Kementerian Negara. Itu juga sangat cepat. Atau misalnya ada bentuk revisian yang juga cenderung buru-buru. Contoh misalkan revisi UU Pilkada yang 7 jam ya, ajaib bim salabim tiba-tiba sudah ada aja itu. Tapi itu kan batal disahkan. Alhamdulillahnya batal kan seperti itu. Iya, jadi dengan tren kebut cepat tertutup itu kira-kira menurut Mas Iqbal bagaimana publik atau media atau masyarakat sipil kemudian bisa mencegah itu akan terjadi lagi di DPR periode yang baru dilantik hari ini? Kita mungkin cenderung bisa ya Mbak untuk kemudian mengawasi kayak gitu atau kemudian mengintervensi kayak seperti kemarin ya revisi UU Pilkada atau dulu Omnibus Law misalkan. Tapi kita cenderung selalu terlambat karena proses dari awal itu tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah di penyerapan yang utuh kayak gitu. Ini yang menyulitkan kita juga sebagai masyarakat sipil. Jadi kita taunya terlambat juga ya? Kita taunya terlambat juga gitu. Ketika sudah masuk proses, sudah mau disahkan atau kemudian tiba-tiba disahkan tengah malam, seperti itu kan kita tahu ya fenomena itu ya. Ya kita sudah cukup sulit untuk mengubah itu secara substansial juga gitu. Seolah-olah kayak masyarakat akhirnya menerima barang jadi yang kita juga nggak tahu apa sih sebetulnya yang dibahas. Seperti itu. Kalau kemudian tadi Anda katakan bahwa ini minim partisipasi publik. Ada tidak sih kemudian datanya berapa besar sih kemudian partisipasi publik itu bisa masuk dan diterima dan masuk dalam aspirasi DPR? Kalau misalkan saya coba melihat ya Mbak, salah satunya itu pola yang dibangun dalam DPR kemarin yang cenderung sangat-sangat dekat dengan pemerintahan yang ada kayak gitu. Di tahun 2019 misalnya Pak Jokowi Ma'ruf itu dia memegang ya dukungan 60,3% dari partai pendukung yang ada di parlemen. Dan ini cenderung meningkat Mbak di setiap tahunnya. Di tahun 2020 ada 74%, 2020 sampai 2022 itu meningkat lagi sampai 82%. Dan ya mungkin hari ini sudah mendekati 100% mungkin mendekati ya. 100% gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan dibilang dari mana kita bisa tahu ya hal ini cenderung tidak meaningful participation gitu. Karena pertama kita bisa melihat dari indikatornya prosesnya yang sangat-sangat terburu-buru gitu. Naskah akademik yang belum banyak disebar gitu. Akademisi, ahli ataupun masalah sipil yang cenderung tidak terlalu banyak diajak untuk membicarakan hal tersebut. Prosesi-proses yang tertutup ya. Jadi akan sulit ketika itu hanya dibahas oleh lingkaran DPR saja ya, kemudian sekalipun mereka mengundang itu juga tidak secara terbuka gitu, kemudian tidak disebarkan juga oleh media, kan sulit juga kita untuk men-tracking naskah akademik yang dari undang-undang tersebut gitu, sehingga saya kira ini jadi salah satu patokan bagaimana DPR hari ini ya
yang kemarin sebetulnya, Iya. karena yang sekarang baru ya. DPR kemarin cenderung tidak melibatkan secara utuh bagaimana partisipasi warga negara yang baik seharusnya bisa ditunjukkan kayak gitu. Oke, kalau kemudian cara-cara seperti itu digunakan lagi di DPR yang karena memang kalau kita lihat komposisi hari ini bagaimana koalisi pendukung pemerintah kan mungkin hanya PDI Perjuangan yang posisinya abu-abu, tidak menyatakan oposisi tetapi juga tidak koalisi. Apa kira-kira cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa DPR tidak akan bisa seenaknya mensahkan undang-undang? Lagi dan lagi akhirnya masyarakat yang dituntut, Mbak. Oke. Itu lagi dan lagi. Jadi kalau berkaca dari undang-undang RUU Pilkada kemarin harus demo sebesar itu untuk kemudian bisa mengerem jalannya pengesahan. Itu adalah pilihan terburuk yang bisa diambil oleh masyarakat kayak gitu. Oke. Ketika memang DPR tidak partisipatif ya, kemudian tidak inklusif juga dalam membuat undang-undang ataupun produk kebijakan. Itu yang pertama. Namun memang kita perlu mendorong sebetulnya lewat konstituen ya, lewat perwakilan kita kayak gitu entah di kemudian dapil masing-masing ya, menjadi nota bersama kayak gitu untuk kemudian diciptakan satu mekanisme yang mana menjadi indikator utama bagaimana DPR ini bisa dianggap bermakna atau enggak prosesnya. Oke. Kan itu yang masih cenderung kurang ya dalam proses-proses legislasi kita sebetulnya. Iya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 yang dinahkodai Puan Maharani mengklaim telah mengesahkan 225 undang-undang selama 5 tahun. Sejumlah undang-undang dibanggakan DPR sebagai bermanfaat untuk publik. Di antaranya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Tapi di luar itu ada pula undang-undang yang kontroversial. Apa saja? Kita simak tayangan yang berikut ini. Senin 30 September 2024 menjadi hari terakhir Dewan Perwakilan Rakyat di masa Puan Maharani. Dalam tempo 5 tahun, DPR periode 2019-2024 menghasilkan 225 undang-undang. Selama periode 2019 sampai 2024, DPR RI telah menyelesaikan 225 rancangan undang-undang yang terdiri atas 48 rancangan undang-undang dari daftar prolegnas 2019-2024, 177 rancangan undang-undang kumulatif terbuka, dan terdapat 5 rancangan undang-undang yang tidak dilanjutkan pembahasannya. Dalam Instagramnya, DPR mengklaim telah menerbitkan undang-undang yang menarik perhatian publik dan membawa manfaat. Sejumlah undang-undang yang disebut antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Apakah kinerja legislasi DPR periode yang lalu produktif? Bisa dibilang begitu. Kinerja DPR di masa Puan ini lebih tinggi dibandingkan DPR periode 2014-2019. Bahkan lebih tinggi dari DPR 2004 hingga 2014. Tapi di balik kinerja tadi ada juga produk yang kontroversial. Undang-Undang IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara misalnya diselesaikan super kilat. Cuma 2,5 bulan. Di masa Puan juga, Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Undang-Undang sapu jagat pertama disahkan. Efek Undang-Undang Ciptaker belum terlalu manjur. Antara Agustus 2022 sampai Agustus 2023, pasar cuma sanggup menyerap 4,55 juta tenaga kerja. Sampai Agustus 2023, jumlah pengangguran masih di 7,86 juta orang. Presiden Joko Widodo dalam pidato di DPR 16 Agustus lalu membanggakan tingkat pengangguran terbuka yang tinggal 4,82%.
Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Iqbal Kholidin, peneliti Perludem. Mas Iqbal, kalau Anda diminta untuk mengevaluasi fungsi, kan DPR punya 3 fungsi ya, khusus untuk fungsi pengawasan sepanjang 2019 sampai 2024, apa catatan Anda? Baik, kalau misalkan kita bicara pengawasan ya sebetulnya Mbak, pertama dengan tadi kan saya sempat sebutin ya jumlah dukungan yang ada di dalam parlemen terhadap pemerintahan ya. Otomatis ini kan kemudian bisa berimplikasi juga dengan minimnya pengawasan ataupun kemudian kurang maksimalnya pengawasan oleh DPR terhadap kinerja pemerintah. Nah, kita bisa lihat salah satunya Mbak, misalkan dalam pengawasan itu sendiri dari 2019 sampai 2024 misalkan, hanya ada sekitar 37% aja ya hasil rekomendasi pasca pengawasan itu terhadap kinerja pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah itu cuma 37%. Oke. Sisanya 67% itu nggak ditindaklanjuti kayak gitu. Ini kan yang kemudian jadi pertanyaan besar kemudian. Untuk apa pengawasan dilakukan ketika justru pada akhirnya tidak ditindaklanjuti? Oke, jadi seperti pengawasan basa-basi begitu ya? Betul. 37% itu bisa diketahui apa yang kemudian ditindaklanjuti? Cukup banyak sih sebenarnya rinciannya. Cuma memang yang bisa kita lihat apa yang terjadi setelahnya ya banyak kebijakan-kebijakan ini itu tidak terkontrol dengan baik kayak gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka ajukan di awal posisinya. Kan ini juga berimplikasi ya terhadap ketika pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik, pada akhirnya kita melihat nih banyak juga kebijakan pemerintah yang cenderung ugal-ugalan misalkan. Kayak misalkan kemarin masalah pendidikan contohnya. Hal-hal seperti itu kan yang cenderung kita familiar lah, kita lihat dalam 5 tahun ini kayak gitu. Nah, dan bicara sebenarnya masalah pengawasan ini juga Mbak, nanti akan berkaitan juga dengan masalah aspirasi yang terserap kayak gitu. Oke. Kalau kemudian ada yang menilai bahwa DPR 2019-2024 itu hanya tukang stempel, Anda setuju? Cenderung setuju ya. Cenderung setuju. Mengapa? Pertama kita bisa ingat, tukang stempel itu kan cap di dulu masanya Soeharto ya, masa Orde Baru gitu. Kalau misalkan saya boleh bilang ya, selain tukang stempel, sebelumnya kita perlu juga bilang bahwa DPR itu telah melakukan abusive lawmaking dengan kebijakan-kebijakan yang diciptakan secara bermasalah, kebijakan-kebijakan yang diciptakan secara terburu-buru, tidak aspiratif ya, tidak meaningful participation. Jadi mereka hanya sekadar ya menerima pesanan aja kan seperti itu tukang stempel ya. Dan sebenarnya ini ada data yang mendukung sih Mbak sebenarnya. Kalau boleh saya bilang ya, pertama, saya buka sedikit dulu ya. Oke, ada gap penyerapan aspirasi yang tadi sempat saya singgung ya. Ada hanya 25,6 aspirasi dari 576 total aspirasi yang diserap dari masalah sipil. Itu pertama. Yang kedua, hanya 99 aspirasi dari total 209 aspirasi yang diserap dari kalangan akademisi. Nah, ini yang ketiga, Mbak. Yang ketiga adalah hampir semua aspirasi dari pengusaha itu diserap. 300 dari 309. Iya, jadi ada timpang sekali ya. Ada timpang ketika sekali, aspirasi itu datang dari pengusaha, kemudian langsung ditindaklanjuti oleh DPR, tetapi ketika datang dari masyarakat sipil dan akademisi cenderung diabaikan begitu. Betul, dan itu yang kemudian terjadi pandangan publik ya, menilai bahwa ini kurang mengakomodir kepentingan publik seperti itu dengan aspirasi yang tidak terlalu banyak diserap. Saya ingin catatan Anda dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Itu kan ada banyak sekali kontroversi sebenarnya ketika kemudian akhirnya disahkan. Apa catatan Perludem? Pertama ya, dengan proses yang waktu itu masih ingat sekali ya, pertama cenderung tertutup, yang kemudian tidak melibatkan publik dan seolah-olah dipaksakan. Itu kan yang kemudian menimbulkan ya MK dengan terang ya mengingatkan lah bahasanya mungkin ya, mengingatkan ya DPR pada saat itu putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang mana mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan ada harus diambil secara meaningful participation gitu. Nggak bisa untuk kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ya dengan banyaknya catatan-catatan bermasalah ya, tidak sesuai dengan kepentingan pekerja, cukup diskriminatif,
ya, kemudian tidak mengakomodir kebutuhan pekerja dan cenderung menguntungkan pengusaha, dan itu disinyalir tidak berangkat dari publik sejatinya, atau mungkin berangkat dari publik tapi publik pengusaha. Publik pengusaha, Iya, oke. seperti itu. Jadi publik tertentu saja ya Publik kemudian. tertentu Oke, saja. saya ingin kemudian kita bahas tentang undang-undang yang nyaris disahkan. Kita sempat deg-degan. Oh oke, mohon maaf, kita potong dulu. Saat ini sudah bergabung Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Bang Jerry Sumampau. Selamat malam, Bang Jerry. Audionya masih di mute, Bang Jerry. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Baik, di studio saya dengan Tasya dan ada Iqbal Holidin, peneliti Perludem ya, Bang Jerry. Ya, malam Mbak Tasya dan malam Mas Iqbal. Oke, Bang Jerry, saya boleh minta catatan Anda evaluasi kinerja DPR 2019-2024? Iya, saya kira catatan yang paling penting itu adalah 2000 DPR yang lalu. Saya kira adalah DPR yang paling tidak aspiratif terhadap. Bang Jerry, mohon maaf audionya tidak terlalu jelas terdengar. Ya, ini gimana? Oke, sekarang lebih baik. Bisa diulangi Kurang lagi, ya? Bang Jerry? Iya. Oke. Ya, saya kira DPR yang lalu itu adalah DPR yang kurang begitu aspiratif terhadap masukan-masukan masyarakat secara substansial. Karena kita tahu banyak sekali masukan masyarakat terkait dengan beberapa itu tidak mendapatkan respon yang baik oleh DPR. Jadi secara formil diterima masukannya, tapi secara substansial itu tidak dimasukkan. Ini memang ada kaitannya dengan pengelolaan koalisi ya, baik oleh partai-partai yang ada di parlemen maupun oleh pemerintah sendiri. Ya, jadi DPR yang lalu itu lebih banyak menjadi stempel dari apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan saya kira bisa kita sebutkan berbagai macam undang-undang terkait dengan itu ya. Ada yang paling kontroversial itu undang-undang cipta kerja. Lalu belakangan itu undang-undang tentang IKN yang ternyata waktu itu, kalau kita ingat waktu itu disahkan oleh DPR, sebetulnya tidak mempertimbangkan hal-hal yang substansial sebagaimana yang sudah diberi masukan oleh masyarakat gitu ya. Dan kita bisa melihat apa yang sekarang terjadi sebenarnya bagian dari kurang mendalaman DPR itu dalam rangka mengkaji dan kemudian memberi persetujuan terhadap undang-undang. Karena memang dari pihak pemerintah kajian dalam ya, khusus berkaitan dengan undang-undang dan DPR itu ya saja. Lalu ada undang-undang tentang minerba, banyak. Oke. Artinya apa? Undang-undang ini memang DPR itu tidak masuk. Baik. Ya. Bang Jerry, mohon maaf audionya masih belum jelas. Kita akan break dulu dan coba perbaiki sambungan audionya di segmen selanjutnya. Nanti akan kita lanjutkan. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita kembali menyapa Jerry Sumampau, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Bang Jerry masih bisa mendengar suara saya? Iya, ini lebih baik saya kira ya. Oke, Bang Jerry, mungkin kita bisa bicara soal bagaimana pemerintahan ke depan. Kalau kemudian tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Anda bagaimana DPR 2019 minim partisipasi, 2024 dengan komposisi per hari ini hanya 8 parpol karena ada 1 parpol yang keluar kan P3 tidak lolos ambang batas. Kemudian dari 8 parpol ini PDIP saja yang tidak jelas posisinya. Menurut Anda realistisnya masih bisa optimis tidak ada perubahan, Bang Jerry? Ya, menurut saya parlemen ini akan sangat tergantung dari positioning PDIP. Ya. Kalau PDIP mengambil sikap sebagai partai oposisi, saya kira dinamika DPR itu akan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita bisa berharap baik ya terhadap
DPR ke depan kalau PDIP itu mau menjadi. Nah, tetapi kalau PDIP koalisi sebagai wacana yang sekarang kuat ya untuk mempertemukan atau pertemuan antara Prabowo dan Gibran terjadi lalu PDIP masuk sebagai partai yang berkoalisi dengan saya kira profil DPR itu akan mirip sebagai partai yang terjadi di periode sebelumnya. Karena yang paling menonjol dari periode lalu itu kan sebetulnya ada kartelisasi politik ya yang terjadi di antara para elit politik partai dengan elit politik pemerintah ya, dan itu juga didukung oleh kepentingan ekonomi. Baik, Bang Jerry, mohon maaf ini audionya masih kurang jelas. Kalau tanpa earpiece bisa tidak, Bang Jerry? Ya, saya keluarkan. Ya, ini gimana? Saya kira. Iya, ini lebih aman, Bang Jerry. Silahkan, Bang Jerry. Baik, ya? Iya, bisa dilanjutkan, Bang Jerry. Iya, saya kira itu gini. Tadi saya bilang akan sangat tergantung dari apakah PDIP akan beroposisi atau akan menjadi running party. Karena kritik kita terhadap parlemen yang lalu, kalau parlemen itu didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah dan partai-partai oposisi itu, kalau dulu kan memang hampir nggak ada oposisi ya, karena yang mengaku oposisi juga sebetulnya tidak murni oposisi karena dia mencari-cari kesempatan untuk ikut dalam barisan pemerintah. Nah, artinya kalau PDIP mau mengambil sikap oposisi, kita bisa berharap lebih baik terhadap parlemen sekarang ini. Oke. Tapi kalau dia masuk sebagai partai running party dengan pemerintah, berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah, saya kira kita sulit berharap DPR itu memberi harapan yang lebih baik bagi kepentingan publik lebih banyak. Ya. Oke, Bang Jerry, kalau melihat hari ini, Bang Jerry, politik, ya, tadi saya bilang itu, mana? Kalau hari ini kita melihat bahwa Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR, bagaimana kita membaca posisi PDI kira-kira? Ya, itu sebetulnya memang kan sesuai dengan undang-undang, pemenang pemilu itu bisa menjadi Ketua DPR. Tapi kita punya sejarah di mana PDIP sebagai pemenang pemilu tidak menjadi Ketua DPR. Nah, kalau sekarang kejadiannya dia tetap menjadi Ketua DPR, sementara PDIP adalah satu-satunya partai yang katakanlah beroposisi sekarang ini bisa jadi tanda bahwa kemungkinan besar PDIP itu akan masuk sebagai partai yang berkoalisi dengan pemerintah juga. Ini yang harus kita warning ya, karena dulu undang-undangnya masih sama, tapi semua partai di DPR itu mengatakan bahwa kita harus pilih lagi nih Ketua DPR, lalu mereka memilih Golkar waktu itu, bukan PDIP sebagai pemenang pemilu. Nah, sekarang kan kasusnya sama, tapi PDIP tetap tampil sebagai pemenang pemilu. Nah, apakah ini sinyal bahwa partai-partai seperti Gerindra itu memberi angin ya, atau memberi ruang bagi PDIP untuk berkoalisi dengan pemerintah? Jadi saya memberi tanda awas justru dengan meskipun memang sesuai dengan undang-undang ya, tetapi kita punya sejarah yang tadi saya katakan dan itu sekarang tidak terjadi. Artinya apa? Partai-partai yang sebagian besar berkoalisi mendukung pemerintah ini ya tetap berdiri pada norma yang sudah diatur dalam undang-undang. Oke, kalau itu terjadi, Bang Jerry, harus kita waspadai ya. Oke, kalau itu terjadi, kalau misalnya kemudian PDI bergabung dengan pemerintah, apa pilihan kita sebagai masyarakat sipil, sebagai media, sebagai publik untuk kemudian mengawasi kinerja DPR yang kemungkinan besar akan diam saja dan sepakat dengan pemerintah untuk segala kebijakan tanpa ada fungsi pengawasan? Iya, saya kira memang kelompok masyarakat sipil ini harus bergerak. Artinya gerakan-gerakan kritis bagaimana yang kemarin terjadi itu harus tetap berlaku ya, atau harus tetap dimunculkan. Karena problem kita yang lalu itu kan konsolidasi masyarakat sipil untuk menyuarakan substansi-substansi yang penting itu tidak terjadi. Dan dia baru terjadi di akhir pemerintahan Jokowi.
apalagi setelah kemudian PDIP menjadi partai yang katakanlah dizolimi ya, dan dia berdiri sendiri sebagai partai yang tidak lagi berada dalam barisan pendukung pemerintah di bagian akhir pemerintahan Jokowi. Nah sampai sekarang ya. Iya. Nah jadi kalau PDIP menjadi running party, ya katakanlah begitu ya, saya kira gerakan masyarakat sipil yang kemarin terbentuk sudah itu tidak boleh berhenti. Karena apa? Karena kita berpotensi mengalami situasi sebagaimana parlemen yang tadi saya kemukakan di awal itu. Oke. Dia mendengar aspirasi masyarakat gitu ya. Dia menerima kalau masyarakat datang, tapi formalitas saja. Secara substansial, masukan-masukan masyarakat itu tidak diambil. Iya. Kalaupun diambil itu sebenarnya yang diambil adalah bagian-bagian kecil yang tidak menjadi substansi dari sebuah regulasi yang mereka bikin. Dan ini fakta yang kita temukan di periode sebelumnya. Jadi kelompok masyarakat sipil ini harus tetap hidup ya. Dia nggak boleh lengah dengan komposisi dan positioning sekarang ya. Kita masih memang menunggu apakah PDIP masih akan bergabung ya. Tapi kalau PDIP tidak bergabung, saya kira kelompok masyarakat sipil ini punya teman yang cukup kuat di parlemen untuk menyuarakan hal-hal yang sifatnya substansial dalam konteks pembuatan regulasi yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Tapi kalau tidak, masyarakat sipil harus bergerak sendiri. Ya, jadi gerakan perlawanan, gerakan kritik masyarakat sipil itu nggak boleh berhenti sekarang ini ya. Okay. Dan konsolidasinya kan sudah terbentuk secara otomatis ya, iya. Secara alami kemarin. Jadi baik. Ini yang harus kita yang harus kita kondisikan dan harus kita lakukan sebagai kelompok masyarakat sipil ya. Oke, Bang Jerry kita sudah Bang Jerry kita sudah bahas soal bagaimana evaluasi fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Bagaimana dengan fungsi anggaran? Apa catatan Anda terutama tentang peran Banggar dalam mengawal politik anggaran? Iya, itu sama itu politik. Jadi anggaran dengan legislasi itu kan sama. Kalau koalisinya kuat ya di parlemen, itu anggaran itu bisa mereka atur damai itu. Dan itu yang terjadi sebelumnya. Bagi-baginya mereka itu lebih gampang lah, istilahnya begitu. Dan fakta yang terjadi kemarin kan seperti itu. Tapi memang berkaitan dengan anggaran, dia tidak terlalu muncul di publik karena percakapan tentang itu lebih banyak dilakukan secara internal, Tetapi negosiasi ya dan kesepakatan politiknya itu sama dengan kesepakatan ketika pembuatan regulasi ya antara DPR dan pemerintah itu tektokannya itu memang relatif lebih gampang. Dan hampir tidak ada sesuatu yang krusial terjadi di sana, gitu ya. Iya. Perdebatan-perdebatannya pun gampang, mudah dan lancar ya. Ini kan pengalaman kita yang lalu, makanya penting sekali untuk ada sebuah partai oposisi yang kuat di DPR ya. Karena itu sebetulnya kita berharap PDIP itu sebagai partai pemenang pemilu itu menjadi partai oposisi. Oke. Sehingga kanal rakyat untuk menyuarakan kritik ya terhadap proses-proses pemerintahan dan proses-proses pembuatan regulasi termasuk proses-proses penyusunan anggaran itu ada gitu ya dan itu relatif lebih kuat. Tapi dengan jumlah kursi hanya 110 di parlemen kira-kira menurut Anda cukup kuat tidak untuk menahan 7 parpol lain? Memang dari sisi jumlah kursi dia kecil ya, tapi kita punya pengalaman beberapa bulan terakhir ini ya, ketika PDIP mengambil posisi oposisi, sebetulnya kelompok masyarakat sipil itu hidup dan di situ kekuatannya. Jadi kursinya memang tidak terlalu signifikan ya, tetapi saya kira masyarakat sipil itu lebih percaya dengan sikap kritis PDIP dan dukungannya bisa secara langsung dilakukan ya ketimbang kalau PDIP itu menjadi running party. Ini yang kita buktikan 2-3 bulan terakhir ini ketika katakanlah Jokowi dengan PDIP itu pecah kongsi. Gitu ya. Dan suara-suara masyarakat sipil itu mendapatkan salurannya.
meskipun ini bukan bagian dari strategi dan planning PDIP. Ini yang menurut saya menjadi semacam modal ya. Ini kan jadi modal. Artinya apa? Kalau ada kekuatan kritis di parlemen yang relatif lebih konsisten, katakanlah begitu ya. Baik. Sebetulnya masyarakat sipil itu akan lebih percaya. Oke. Karena salah satu yang juga harus kita sebutkan dalam catatan evaluasi kita terhadap yang lalu itu adalah partai yang mengambil jalan oposisi, meskipun ya memang dia kecil, tapi sama sekali tidak konsisten. Iya. Itu kita nggak pernah, sehingga masyarakat sipil itu kehilangan kepercayaan kan. Karena apa? Karena kalau kepercayaan masyarakat sipil diberikan kepada partai-partai oposisi itu, kita tahu atau masyarakat sipil tahu bahwa dalam waktu ya di satu titik tertentu dia akan dengan mudah berkoalisi dengan pemerintah. Baik. Kalau kemudian pemerintah itu menawarkan atau berkoalisi dengan koalisi besar ya. Iya. Kalau Oke. koalisi besar itu menawarkan posisi-posisi tertentu kepada mereka, mereka akan ambil dan kemudian secara otomatis akan merapat kepada koalisi itu Oke. dan kepada pemerintah. Baik. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap partai-partai oposisi di parlemen yang lalu. Oke, Bang Jerry ditahan dulu, nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Mas Iqbal juga nanti kita akan bahas lebih jauh. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Dapatkan update berita dari berbagai sumber terpercaya dalam satu genggaman. Beragam konten menarik hadir dan membuka wawasan kita sepanjang hari. Beragam informasi terpercaya menyapa setiap saat. Segera download aplikasi Nusantara TV di App Store dan Play Store. nusantaratv.com, News, Entertainment, and Portal. NTV, sahabat kita. Membatas. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya akan minta kedua narasumber catatan tentang RUU yang paling Anda harapkan segera digolkan dan RUU yang paling Anda khawatirkan akan digolkan tapi dengan cara sistem kebut dan senyap seperti yang kita saksikan beberapa bulan terakhir. Oke, harapan saya pertama kita perlu ya, ini wacana udah 10 tahun nih ketahan Iya. ya, tentu ya perampasan aset ya, kemudian ada undang-undang perlindungan PRT ya, pekerja rumah tangga, terus juga RUU masyarakat adat. Oke. Saya kira itu yang cukup jarang juga dibahas ya. Bagaimana memaksa DPR kemudian untuk lebih fokus kepada RUU yang sudah tertahan bertahun-tahun ini? Ditekankan urgensinya, karena saya kira dengan waktu selama itu mereka bahkan belum punya naskah akademik itu menjadi pertanyaan besar seharusnya. Meskipun ya potensi-potensi ya RUU yang lain yang aneh-aneh tetap ada ya. Dari kemarin kan wacana-wacana reformasi TNI, Polri ya, kemudian MK. Belum lagi kita belum ngomongin masalah komitmennya DPR terhadap anti korupsi, kayak gitu. Itu kan yang masih jadi masalah. Dan saya kira karena saya juga bicara pemilu dan pilkada ya, ini juga penting ya DPR untuk merumuskan satu sistem kepemiluan yang lebih baik gitu ke depannya, yang tidak lagi membuka celah seperti kita lihat bagaimana permasalahan pemilu kemarin. Apa catatan Anda kalau untuk khusus untuk undang-undang pemilu? Saya kira di undang-undang pemilu ya, tentu yang pertama bagaimana efisiensi ya ketentuan penyelenggaraan, kemudian secara kekuatan undang-undangnya itu pertama. Kedua, bagaimana sistem pemilu kayak gitu. Sistem pemilu kita masih ya dengan proporsional terbuka ya, kita masih melihat ya cenderung melahirkan money politik yang tinggi dan kita sudah mampu untuk mengkomparasi antara proporsional terbuka dan tertutup sebetulnya, Mbak. Kemudian masalah dapil ya. Kemarin kan DPR cukup bandel ya untuk kemudian tidak melaksanakan perintah MK gitu. Kemudian mendorong KPU untuk tidak mengubah dapil dan kursi. Saya kira mereka harus memikirkan itu kembali, bagaimana UU pemilu untuk bisa diajawantahkan secara utuh kayak gitu. Jadi beberapa catatan ini kami kira penting ya, termasuk bagaimana mengatur dana-dana kampanye, termasuk bagaimana aturan masalah bansos misalkan. Itu kan juga jadi salah satu problem yang ya jangan sampai terulang lagi lah di episode pemilu selanjutnya. Oke, bisakah kita berharap bahwa komposisi parpol yang ada di parlemen hari ini di era pemerintahan Prabowo Gibran akan mampu menyelesaikan undang-undang yang jadi catatan panjang itu?
Kalau misalkan sebagai warga negara yang baik, saya harus percaya ya, saya harus punya optimisme ya. Tapi memang sebagai warga negara yang baik juga, saya kira perlu kritis ya untuk kemudian kita bersama segera masyarakat sipil penting kemudian untuk terus mengawasi, itu pertama. Kemudian mendesak. Seringkali kan kita mendesaknya ataupun turun ketika sudah ada gitu. Iya. Kita perlu untuk lebih inisiatif dari awal, kita mengawal tersebut, mendesak partai politiknya. Jadi tidak hanya secara kelembagaan negaranya aja ya, DPR ataupun eksekutif, tapi kemudian partai politiknya harus kita desak. Kita kan punya perwakilan gitu di sana. Iya. Kita punya perwakilan, kita surati ya, kita ancam untuk tidak memilih dia lagi. Itu kan salah satu hukuman yang mutlak dalam proses elektoral kita gitu. Kalau ya kita harus inventarisir masalah mereka, orang-orang yang tidak mau mewakili kita ya secara utuh. Sekaligus ya kita juga perlu mendorong, ini salah satu catatan yang tadi mungkin cukup lupa Mbak, bagaimana reformasi partai politik, pendemokrasian partai politik ya menuju good party governance, partai politik yang transparan, partai politik yang punya integritas, partai politik yang mampu menjangkau lebih jauh konstituennya. Oke. Saya kira itu beberapa hal yang penting, selain daripada kita juga perlu memperkuat konsolidasi demokrasi secara utuh. Benar sekali. Oke, saya akan coba menyapa Bang Jerry, masih bersama kami? Halo Bang Jerry. Ya, Iya, Bang Jerry, kalau Anda sendiri catatan tentang rancangan undang-undang yang menurut Anda wajib atau penting untuk segera disahkan, dan rancangan undang-undang yang menurut Anda mengkhawatirkan akan disahkan dengan cara sistem kebut dan tidak transparan. iya, ini memang akan sangat tergantung dari karakter pemerintahan Prabowo ya. Kan dia mau minta apa ke DPR kalau koalisinya gemuk di sana. Karena sudah pasti karakteristik pemerintahan Prabowo ini akan berbeda dengan pemerintahan Jokowi, ya itu satu. Nah, jadi regulasi-regulasi yang punya kaitan dengan yang tadi saya sebutkan di awal itu, yang harus kita kawal ya, karena gini, ada sorotan begitu kuat tentang Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi itu bisa jadi agenda DPR juga untuk mengubah undang-undang tentang MK, ya. Jadi ya meskipun nanti MK bisa uji lagi ya, tapi itu harus menjadi sesuatu yang mendapat perhatian publik ya, dan semestinya kan tidak terjadi. Itu yang tidak sempat dikebut kemarin ya, Bang Jerry? Ya, sudah kehabisan waktu. Iya. Dan karena konsentrasi untuk ngurus IKN itu. Yang kedua, saya kira undang-undang tentang KPK. Jadi KPK kan sekarang sedang disorot juga, dan ada kemungkinan ada revisi tentang undang-undang itu. Ini yang juga harus mendapatkan perhatian masyarakat sipil yang cukup kuat dan oposisi di DPR. Yang ketiga, saya kira memang tadi sebagaimana Mas Iqbal bilang, undang-undang pemilu ini harus kita ubah. Gitu ya, undang-undang pemilu harus kita ubah karena kita sudah menunda pengubahan itu sejak tahun 2021. Gitu ya, ini mau nggak mau, apalagi dalam undang-undang pemilu yang direncanakan sebelumnya oleh Balik dan sebenarnya sudah berjalan itu, di situ ada undang-undang tentang pilkada, gitu. Ada undang-undang tentang pilkada juga di situ. Jadi dia bagian yang integral. Nah, yang ketiga, saya kira yang juga penting untuk diubah itu adalah atau yang mestinya menjadi agenda DPR itu adalah undang-undang tentang apa namanya sekarang ya, MD3 kah ya Mas Iqbal ya, undang-undang tentang MPR, DPR dan DPD. Dan saya kurang ingat apakah DPRD masih masuk ke sana. Karena kan dalam konteks pelantikan hari ini kita melihat ada masalah dan itu harus disinkronkan dengan periodisasi kepala-kepala daerah yang nanti akan diatur dalam undang-undang pemilu kalau memang skemanya masih sama seperti itu. Baik. Nah, juga dalam kaitan dengan itu tentu undang-undang tentang pemerintahan daerah, ya. Dan kalau kita lihat banyak sekali masalah terkait dengan sumber daya alam kita, lagi-lagi ini akan sangat terkait dengan karakteristik pemerintahan Prabowo. Kalau dia ngikutin cara pemerintahan Jokowi, ya memang agak sulit. Artinya yang mau saya katakan adalah salah satu yang membuat sumber daya alam kita itu dieksploitasi sedemikian rupa itu kan karena Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Menurut saya itu harus direvisi juga, dan itu punya kaitan dengan spirit otonomi daerah kita. Baik. Yang sebetulnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, otonomi daerah itu tidak berlangsung lagi. Iya.
Gitu ya, karena salah satu yang diotonomikan itu adalah pengelolaan sumber daya alam di daerah. Baik. Karena di sana hajat hidup daerah sebetulnya ada. Jadi menurut saya secara sepintas ya, regulasi-regulasi seperti itu yang akan menjadi agenda dan mestinya harus kita kawal ya, karena kalau koalisinya kuat, ada kolaborasi yang baik dengan DPR dan pemerintah, gitu ya, pasti undang-undang ini akan lebih pro kepada kepentingan koalisi, kepentingan elit ya, dan lagi-lagi akan mengorbankan kepentingan rakyat. Publik. Oke, baik. Terima kasih Bang Jerry untuk catatannya. Semoga memang apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa didengar dan jadi catatan. Dan semoga kita tidak perlu turun ke jalan setiap kali ada sesuatu yang mengagetkan publik dilakukan dengan sistem kebut dan tidak transparan. Terima kasih Bang Jerry dan juga Mas Iqbal untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa,